Indonesia Final. Oh, All Indonesia Final. Ya, Siapa sama siapa waktu itu? Di antara Muhammad Hasan dengan Hendra Setiawan. Dan juga siapa ya? Itu sampai ngasih kartu merah ke wasit ya Pak ya? Iya, saya kasih kartu merah ke wasit itu sebab saya sendiri nggak puas hati ataupun. Kenapa? Gara-garanya kenapa tuh? Gara-garanya bendera itu sebab marwah bangsa juga nama baik negara. Ya, habiskan dulu event, sesudah itu tuntut kembali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Farhan Fadlur Rahman di program Waroweng Speak di YouTube-nya Waroweng Stick and Shake. Oke, pada kali ini kita kedatangan salah satu legenda badminton lover Indonesia bahkan dunia ya Pak ya. Ya. Yaitu Pak Yanto Legend. Nah, Pak Yanto Legend sudah ada di sebelah saya, yang beliau ini jauh-jauh dari Malaysia ya Pak ya? Iya, saya dari jauh-jauh dari Malaysia hanya untuk menjadi narasumber di program Waroweng Speak di YouTube channel Waroweng Stick and Shake. Oke, kita akan mengenal lebih jauh tentang Pak Yanto Legend ini siapa sih sebenarnya? Apakah Pak Yanto ini emang asli orang Indonesia ataukah emang orang Malaysia? Coba kita langsung saja tanyakan ke beliau ya. Nah, Pak Yanto mungkin bisa sedikit diperkenalkan nih. Sebenarnya Pak Yanto itu aslinya dari mana sih kalau boleh tahu Pak? Saya kalau asalnya dari Surabaya, cuman istri saya itu orang Jawa Tengah, Cilacap gitu. Oh, Cilacap. Ya. Oke. Sama-sama orang Indonesia ya berarti? Ya, sama-sama orang Indonesia. Ya. Cuman dengar-dengar sudah lama nih tinggal di Malaysia. Ya, sudah lama untuk mencari rezeki gitu. Berapa tahun kalau boleh Pak tinggal di Malaysia nih? Dari umur, kalau nggak salah saya umur 16 dulu saya ke sana sebab saya. Dari umur 16 loh. Sampai sekarang umurnya berapa? 59. 33 tahun kurang lebih pemirsa. Jadi Pak Yanto ini sudah lama tinggal di Malaysia, ya. Tapi jiwa NKRI-nya itu masih membara ya. Ya, Pak, alhamdulillah. Masih semangat gitu untuk NKRI. Bonek ya Pak? Ya, orang bonek. Tapi boneknya saya bonek bri. Yang bonek bri bisa dibilang bonek bri itu bondo nikat. Modal sendiri gitu. Wah, bonek bri. Ya. Bondo nekat modal sendiri. Ya. Beliau ini sudah meninggalkan Indonesia kurang lebih 33 tahun lamanya. Ya. Bahkan mungkin lebih ya, Pak Yanto ya. Tapi jiwa NKRI-nya tetap ada. Karena kalau badminton lover tahu, hampir setiap pertandingan bulu tangkis yang internasional beliau pasti ada ya Pak? Ya, insya Allah pasti hadir ya. Dari tahun berapa sih Pak dulu dukung badminton ini dari tahun berapa Pak? Dari tahun 80-an semenjak dari online speaking ya. Nah, nih Pak Yanto sendiri bilang kalau beliau ini sudah menjadi badminton lover itu dari tahun 80-an. Berarti sudah kurang lebih 30 tahun lebih beliau menjadi badminton lover ya Pak ya. Dari Lim Swee King. Ya, Lim Swee King ya. Lama banget sih itu. Mungkin kalau badminton lover yang baru-baru, yang muda-muda mungkin belum tahu Lim Swee King itu siapa ya. Cuman kalau yang legend-legend yang udah tua pasti tahu ya Lim Swee King itu siapa. Ya, dan juga mereka itu semua kerap sama saya. Oh. Dan juga kadang-kadang saya saking lamanya, bila mereka apa itu tegur siapa ini ya. Kadang-kadang kalau badminton lovernya sendiri mau negur saya takut nggak dianggapi gitu. Kadang-kadang ditekan-tekan HP-nya menunjukkan nih waktu ketemu bapak di ini gitu. Oh iya. Berarti fansnya Pak Yanto ini juga banyak ya sebenarnya ya. Ya, alhamdulillah. Soalnya emang waktu itu saya pernah lihat Pak Yanto ini di salah satu televisi. Ya. Waktu itu pertandingannya di Jakarta atau di mana ya Pak ya? Oh, di Singapura kalau nggak salah. Pak Yanto sampai ngasih kartu merah. Iya. Oh, Singapura Open ya. Oh, Singapura Open ya? Iya, Singapura Open. Waktu di final itu kalau nggak salah All Indonesia Final. Oh, All Indonesia Final. Ya, siapa sama siapa waktu itu? Di antara Muhammad Hasan dengan Hendra Setiawan. Dan juga siapa ya? Itu sampai ngasih kartu merah ke wasit ya Pak ya? Iya. Saya kasih kartu merah ke wasit itu sebab saya sendiri nggak puas hati ataupun. Kenapa? Gara-garanya kenapa tuh? Gara-garanya seakan-akan ingin mempermainkan pemain Indonesia gitu, ataupun memperlecehkan pemain Indonesia gitu. Jadi saya marah tidak, cuman mau kasih peringatan juga kepada wasit ataupun umpire. Sebab kalau bagi saya sebagai pendukung pun ada hak
Sebab saya masuk pakai tiket. Iya. Ya. Dan juga mungkin kalau ada apa-apa, mungkin dari pihak pemerintah Indonesia bisa melindungi saya juga. Yang penting saya nggak buat rusuh dengan segala macam kan begitu. Iya. Karena itu bukan tindak kekerasan ya. Iya. Ketika Pak Yanto dengan beraninya memberikan kartu merah ke wasit ya, karena biasanya kan wasit yang ngasih kartu merah ke pemain ya. Iya. Ini penonton yang ngasih kartu merah ke wasit ya, Pak. Ngobrol tentang badminton lover Pak Yanto. Kan Pak Yanto udah lama banget ya, mendukung sekitar 30 tahun lebih. Mungkin pasti ada momen-momen yang menurut Pak Yanto mungkin menyedihkan atau yang paling tak terlupakan lah selama menjadi badminton lover tuh apa Pak? Atau di pertandingan apa mungkin bisa kalau yang diceritakan? menjadi sedih untuk saya itu banyak. Tapi banyakkan senangnya dengan lebihnya. Sebab dari dulu sampai ke sekarang ini kebanyakan kalau pemain Indonesia membanggakan seluruh bangsa Indonesia dan juga negara Indonesia gitu. Cuman yang menyedihkan ya dari Indonesia dulu ya. Saya pernah di Indonesia itu dibilangin sama pihak berwajib kibarkan bendera nggak usah tinggi-tinggi ya. Padahal di negara Indonesia. Iya, di negara Indonesia sendiri. Dan juga trompet tidak bisa, itu saya memaklumi lah. Ya peluit. Tapi dari dulu pun nggak pernah ada larangan. Sebab saya sendiri pun tahu prosedur dunia, termasuk undang-undang BWF Badminton World Federation saya tahu. Ya apa yang dilarang, terkecuali kamera pakai lampu itu. Kalau sampai yang nulis nge-flash itu bahaya. Dan juga pernah di luar negara, saya tidak mau sebut di negara mana. Ya. Pernah saya pakai bendera topi segini, ada benderanya. Ada benderanya, di sini ada garudanya, didatangin sama Hansip ya kalau di sini ya. Tapi ini di negara lain. Di negara lain gitu, didatangin dengan Hansip dengan melarang ini nggak bisa dipakai. Jadi saya nanya sama mereka, siapa yang melarang? Atasan saya katanya. Jadi saya bilang sama mereka, tolong panggil atasannya, ketemu saya sendiri. Jadi lama dia sudah kalah omongan sama saya, karena mungkin dia berpikir sebab bendera ini satu kebanggaan untuk saya. Ya, jadi mereka itu kalah. Akhirnya trompet yang disalahkan. Gitu. Jadi benderanya tetap boleh akhirnya. Cuman peluitnya yang nggak boleh. Wah, emang pasti banyak banget ya Pak pengalaman. Apalagi kan Pak Yanto ini nyeporterin nyeporterin badminton tuh nggak hanya di Indonesia, bahkan maksudnya di negara-negara Asia, juga kan Eropa ya Pak. Paling jauh pernah di negara mana Pak? Kalau tahun 89 saya pernah ke Eropa, All England. 89 sudah sampai sana. Iya, waktu itu mata pencarian untuk saya senang gitu karena saya biaya sendiri kan. Oke. Jadi ada kepuasan tersendiri ya Pak ketika bisa mendukung langsung pemain badminton Indonesia yang berlaga di luar negeri ya. Saya kadang-kadang kalau tidak menonton secara langsung kadang-kadang sampai sakit ya begitu, sering. Dan juga saya kalau di luar negeri ya, saya kan tahunya ya baca kalau surat kabar Inggris saya bisa baca, bisa apa artinya begitu. Dan juga kalau bahasa Indonesia juga saya tahu. Tapi kadang-kadang kalau koran itu kedua-duanya nggak puas, ya kalau di luar negeri, saya yang beli sama koran Cina, jadi tanya sama Cina ini apa artinya. Tanya sama beli yang di koran India, saya tanya sama India ini apa artinya. Gitu. Oke. Nah, kan ini banyak senangnya ya daripada sedihnya ketika mendukung apa namanya kebanggaan di badminton ya. Nah, itu ada nggak Pak salah satu pemain mungkin yang Pak Yanto paling kagumi? Mungkin dari zaman dulu sampai sekarang kan Pak Yanto udah lama nih. Siapa sih salah satu berapa mau ganda atau ganda campuran atau siapa yang mungkin bagi Pak Yanto paling memorable lah? Ya, kalau yang pemain Indonesia itu yang dikagumi ya banyak, termasuk salah satunya tunggal putri Susi Susanti ya. Susi Susanti ini kalau ketemu siapa saja, set pertama itu ataupun game pertama pasti kalah. Oke. Tapi juga game keduanya pasti menang dan juga double game pasti menang juara. Sampai hafal loh Pak Yanto. Ya. Sampai hafal. Dan juga permainannya Susi itu memang bagus banget ya Pak? Bagus banget ya. Bahkan kayaknya sekarang masih belum ini ya. Belum ada penggantinya. Belum ada penggantinya ya. Saya juga sebagai pendukung ya, terkuat juga terkenal, sedih. Sampai kapan tunggal putri Indonesia bisa seperti dulu lagi? Ya, seperti dulu lagi, seperti Susi Susanti, Sarwinda, Miaudina, Minarti Timur double itu ya. Miss double ya. Hafal semuanya. Kalau yang cowok nih Pak? Kalau yang cowok
ya banyak yang membanggakan dan juga menyenangkan saya. Ya, termasuk Haryanto Arbi itu jumping smith-nya memang luar biasa. Kalau Taufik dari baseline itu ya, dari baseline backhand-nya memang luar biasa juga. Iya, gini ya. Ya. Bisa smash sambil backhand juga ya. Ya. Kalau Ardi Wiranata bagusnya apabila smash itu ataupun jumping itu rambutnya juga ikut berkibar begitu. Iya. Nah, kalau kita masih ngomong tentang supporteran nih, karena emang supporteran ini asik ya Pak ya. Iya. Nonton emosinya itu menggebu-gebu ya ketika di lapangan ya, apalagi nonton langsung ya daripada online kan Pak. Pernah nggak sih maksudnya ketika lagi nonton di negara lain nih, kemudian supporternya yang sana lebih banyak nih? Iya. Ada rasa minder gitu nggak Pak? Iya. Misalnya di pernah Cina saya. nih, kemudian atau di mana di negara mana gitu? Saya selama menonton ataupun mendukung dari Mintar saya nggak pernah kalah, dan juga termasuk kata istilah Indonesia turun darah begitu. Wah. Ya. Dan juga sering saya mengalahkan pendukung dari pihak pemain musuh. Saya sering mengalahkan meskipun saya sendirian. Juga dikatakan kemarin di Bangkok, Thailand ya, malah Thailand Master. Ya, Thailand Master. Dari KBRI itu sampai bilang begini, Bapak ini pendukung tunggal tapi suaranya luar biasa katanya. Satu mengalahkan 1000 ya Pak? Ya, bukan 1000 saja. 20.000 saya bisa mengalahkan. Ya, sebab saya bisa mengatur bagaimana untuk kedengaran Indonesia. Sebab mungkin lah kalau bagi saya, kalau kata-kata Indonesia ini bila berteriak Indonesia itu kasar, tapi orangnya lembut-lembut itu. Ya, betul. Ya, lembut orangnya. Tapi kalau Indonesia itu kan kasar kedengarannya. Tapi kebanyakan yang setahu saya ya, termasuk saya sendiri, ya lembut kan begitu. Tapi kalau di berteriak Indonesia itu memang luar biasa gitu. Jadi ada semangat yang ini ya ketika ngomong Indonesia di negara lain ya apalagi ya Pak ya. Oke. Nah, masih ngomong tentang supporter badminton. Kalau menurut Pak Yanto, negara mana sih yang pendukung badmintonnya itu paling fanatik Pak? Ya kalau fanatik ya di negara tetangga yang sering. Oh, malah lebih fanatik? Iya. Lebih fanatik dari Indonesia? Iya, sebab mereka mungkin karena sesama begitu. Ya, yang lebih fanatik. Ya, tapi fanatiknya fanatik bersih gitu. Oh, fanatik bersih. Ya, fanatik bersih ya. Ya, oke. Nah, kalau di Indonesia ini kan juga badminton lover tuh banyak banget Pak, dan fanatik juga. Tapi kalau yang dulu-dulu pun saling mengenyek ya. Kalau sekarang kurang, ya mengejek ya. Kalau sekarang sudah kurang, mungkin karena mereka itu dari faktor pengalaman juga pendidikan juga bimbingan dari negara mungkin begitu. Oke, siap. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomong tentang supporter nih Pak. Sekarang saya mau ngomong tentang sudut pandang Pak Yanto melihat perkembangan badminton Indonesia, karena kan Pak Yanto ini jadi saksi kan. Iya. Udah beberapa generasi itu badminton yang Pak Yanto support selama ini. Menurut Pak Yanto gimana sih kalau badminton sekarang sama yang dulu-dulu kayak gitu? Kalau sekarang ini pelapisnya banyak. Ya, juniornya banyak. Cuman tidak seperti dulu. Kalau dulu ini dari tahun 16 seperti Taufik Hidayat, dari tahun 16 sudah sering menjuarai dari penapa aja. Ya, dari umur 17 Taufik itu terus berturut-turut gitu ya. Dan juga sering di final itu sering Indonesia final gitu, kadang-kadang di semifinal gitu. Sama-sama Indonesia ya. Perebutan juara 1 dan 2. Iya. Kalau kemarin di Malaysia Open di semifinal kalau nggak salah 4 di semifinal pemain Indonesia. Iya, pernah waktu itu pernah. Kemarin kalau nggak salah, sebab saya udah berumur. Ganda putra Pak. Iya, ganda putra ya betul. Hendra Ahsan. Iya. Masih banyak lagi itu. Iya. Padahal itu kalau nggak salah di Malaysia Pak waktu itu Pak. Iya. Di negara tetangga ya. Dan juga yang juara termasuk pas dengan niatnya, ya dengan ucapannya mau jadi juara dan juga ranking 1 untuk menggantikan Minion gitu, ataupun betul. Kevin dengan Gideon ya. Pas dengan rankingnya naik ranking 1 dunia, menjuarai juga ya. Tapi terus ke India mereka kalah di semifinal ya. Jadi kalau menurut Pak Yanto nih yang sudah mendukung berpuluh-puluh tahun, mungkin ada pesan nggak sih buat tim badminton Indonesia itu? Ya, kalau pesanan saya itu pasti ada pesanan, terutama kalau bilang les minta ataupun hakim garisan bilang keluar, mereka itu jangan menyerah, sebab kadang-kadang
Lesmen itu atau penjaga garisan tertidur gitu. Oh, iya, bisa, saya sering. sering Mereka lihat itu hakim garis. bilang masuk, ya dari pukulan dari Indonesia itu bilang keluar, tapi ternyata masuk. Dan juga kalau nggak salah ya, saya pernah yang pemain itu nggak mau masuk, dia ikut keluar, jadi mau ikut, tapi saya bilang masuk, saya sampai gini-gini. Ya, mereka ikut, ternyata masuk. Ya, jadi kalau bisa, jangan ikut penjaga garisan sepenuhnya, harus perasaan sendiri, hitung-hitung sambil istirahat juga mengelap pelo gitu. Jadi pernah menyaksikan yang linesman ya? Iya. Itu tertidur? Iya, tertidur. Ketika pertandingan? Iya, tertidur. Karena itu kan rawan sekali Pak, itu pertandingan loh, antar negara loh, sampai tertidur. Merugikan salah satu pihak. Iya, mungkin mereka itu capek kan, selama 5 hari dari awal sampai final gitu. Itu ya Pak ya? Iya. Seru ya? Kok nggak di kartu merah aja tuh si linesman-nya tuh Pak? Kalau kartu merah itu, gitu. Kadang-kadang saya apa juga, cuman nggak ke syuting gitu. Oh iya. Dari sorot gitu. Iya. Karena emang Pak Yanto ini sudah masuk di berbagai media ya Pak, terutama di media Indonesia ya. Iya. Atau mungkin pernah dulu masuk di media luar negeri? Pernah, kalau nggak salah di Cina, di wawancara. Di Cina ya? Iya. Karena sana badmintonnya emang bagus juga ya Pak ya? Ya kalau di Cina itu beda dengan di Indonesia. Gimana? Kalau di Indonesia itu ataupun di negara lain yang dikejar-kejar pemain. Tapi kalau di Cina beda. Ya dikejar supporter. Iya, saya mau foto kayak mau tanda tangan kayak ada saya nggak fotonya tapi di rumah semua. Yang mereka minta tanda tangan. Malah di Cina yang dikejar bukan pemainnya. Cuman saya sering didampingi polisi intel gitu. Yang merupakan pakai seragam bebas dan juga perempuan ya. Itu saya tahu. Saya lihat gayanya itu bahwa mereka itu polisi intel gitu. Di luar di mana itu, di Cina. Di Cina ya? Di Cina. Di Thailand juga kemarin Di Thailand juga kemarin Juga pernah terjadi ya, Thomas Cup. Bukan terjadi, memang kenyataan. Gimana itu? Di Cina 2016. Pendukung Cina ini, saya kan banyak bawa bendera Indonesia, yang kecil-kecil, yang besar pun ada. Ya. Mereka itu minta bendera katanya mau dukung Indonesia. Ternyata waktu Indonesia ketemu Denmark, bendera yang minta sama saya itu ditaruh di bawah kursinya. Ternyata mereka itu mendukung Denmark. Oh, ya, jadi gitu ya, sampai segitunya ya Pak ya? Iya. Itu sudah biasa. Kalau yang herannya kadang-kadang pendukung Indonesia sendiri mendukung negara luar. Kok bisa? Iya, ya saya sering. Sering ngelihat, menyaksikan. Bukan sering ngelihat, sering dengar. Dengar ya? Iya, sering dengar. Iya, jadi kalau pas Indonesia ketemu negara luar tuh kalau bisa jangan ya mendukung pemain luar. Ya meskipun dalam hatinya itu mau mendukung pemain luar, tapi suara itu harus Indonesia. Ya. Dan juga ada di satu negara, sebelum saya tegas, mereka itu nggak pernah, kalau Indonesia ketemu pemain luar, mereka itu mendukung pemain luar. Padahal itu, mereka itu negara terdekat, juga mungkin satu jalur lah ya. Satu rumpun? Iya, mungkin di satu rumpun. Tapi karena saya tegas, sebelum ataupun dari awal saya bilang, kalau pendukung ini memang nggak pernah dari dulu mendukung Indonesia. Bahkan mendukung negara luar, tapi sekarang alhamdulillah mereka itu sudah berhenti. Mungkin mereka itu sudah berpikir, sebab pelatihnya pun banyak dari Indonesia, mungkin sudah berpikir, dan juga mungkin sudah perubahan mental mungkin. Nah, saya juga perlu tanyakan juga nih. Iya. Pak Yanto kan sudah lama ya ternyata meninggalkan Indonesia. Iya, sudah lama. Tapi jiwa NKRI-nya tuh masih mendarah. Kalau masalah gitu, jiwa NKRI itu memang tidak ada jual belinya sama saya. Tidak ada jual beli ya? Bisa dikatakan separuh dunia mau dikasih sama saya angkat tangan. Sorry aja. Separuh dunia. Sorry aja, iya. Satu dunia sekalipun saya memang nggak mau. Meskipun saya selama ini kata di media kan saya merogoh kocek sendiri, itu nggak masalah. Tak terpikir bagi saya. Iya. Karena emang dukungan ini tulus ya Pak ya? Iya, memang tulus. Memang kata media tidak ada pamrihnya begitu. Ya. Kita aja bisa saksikan nih dari atas sampai bawah. Ya, juga ini serba merah putih ini. Tapi kalau masalah bendera harus diambil berat ya. Ini pesan saya kepada bangsa Indonesia. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas semua. Ini pesan saya. Jadi kalau bendera itu sebab marwah
bangsa juga nama baik negara. Ya, habiskan dulu event, sesudah itu tuntut kembali begitu. Jadi emang perlu kita ambil pelajaran nih dari Pak Yanto ya, bahwasanya Indonesia itu bukan sekedar bendera ya Pak. Iya. Tapi juga ada harga diri di dalamnya. Iya, harga diri. Ya. Harga diri itu tidak ada jual belinya begitu. Walaupun mungkin Pak Yanto ini nggak tinggal di Indonesia. Iya. Tinggalnya di luar negeri, tapi jiwanya tetap NKRI seutuhnya ya Pak ya. Iya. Bahkan totalitas mendukung badminton Indonesia. Iya. Dan tidak perlu diragukan lagi karena beliau ini sudah mendukung badminton Indonesia tidak hanya tahunan, tidak hanya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dari tahun berapa? 70? Tahun 80. Dari berarti tahun 23 tahun ke sekarang. Ya. 30 tahun lebih sudah berapa beliau. dekade ya kalau dikira? Sudah berapa dekade? Mungkin itu dari berbagai generasi badminton Indonesia sudah pernah didukung sama Pak Yanto ya. Bahkan yang sampai ke anaknya, kalau nggak salah ada 9 bekas pemain yang saya dukung, bapaknya dulu nurun ke anaknya. Ya, termasuk Icuk Sugiarto, saya dukung Tommy Sugiarto. Legend sekali. Dan juga siapa ya? Joko Subianto, saya dukung Bilkis sekarang. Dan juga pasangannya Medan Timur tuh, yang sekarang pasangan dengan siapa ya? Anaknya Tritus, saya sekarang dukung anaknya. Pokoknya kalau nggak salah ada 9 pemain dulu, saya dukung bapaknya, sekarang nurun ke anaknya. Dari generasi ke generasi beliau mendukung badminton Indonesia. Super sekali emang Pak Yanto, dukungannya, ketulusannya untuk mendukung badminton Indonesia tanpa pamrih ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Yanto, mungkin kita udah nanya nih berbagai macam pertanyaan kepada Pak Yanto. Pak Yanto juga sudah menjelaskan tentang badminton lover, tentang NKRI, ya kan. Nah, mungkin ada satu lagi kata-kata untuk badminton lover ataupun untuk badminton Indonesia agar bisa lebih baik ke depannya. Baik bagi pemainnya, baik bagi pengurusnya, maupun bagi supporternya. Kepada badminton lover sebetulnya kalau memesan itu saya tidak wajar, sebab saya pun orang biasa dan juga tidak ada kelebihan, cuma kelebihan saya dari mendukung saja. Ya, tujuannya untuk martabat bangsa juga nama baik negara. Dan juga yang saya pesan seperti kemarin ya, kalau nggak salah di Asian Games ataupun Indonesia Open ada Empire ataupun juri dari Uganda kalau nggak salah. Hilang tasnya dengan di dalamnya itu paspornya, laptopnya dengan segala macam itu hilang. Kalau bisa janganlah terjadi lagi, sebab ini juga memalukan bangsa, juga menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Itu berarti untuk eventnya harus lebih baik lagi ya Pak ya. Tidak hanya dari pemainnya, tidak hanya dari pengurusnya, tapi ketika ada event-event badminton juga harus diperbaiki. Dan juga dari apa saja ya, dari event saja dan juga dari apa saja. Kalau bisa jangan mengganggu lah, baik barangnya orang luar ataupun barangnya bangsa sendiri. Ini pesan untuk para badminton lover yang cinta dengan badminton Indonesia. Tetap dukung terus dan tetap jaga nama baik badminton Indonesia ya Pak ya. Oke, karena emang Indonesia ini menjadi salah satu tolak ukur badminton di dunia ya Pak ya. Sudah banyak pemain badminton Indonesia yang menjuarai berbagai kejuaraan badminton internasional. Dan juga dari berbagai level ya Pak ya? Iya, berbagai level. Dan juga saya meskipun pemain luar negeri menang mengalahkan Indonesia, saya bukan tidak begitu sedih gitu. Tapi karena mereka itu kebanyakan pelatihnya dari Indonesia juga. Dan juga kebanggaan saya juga. Bila melatih di luar negara itu yang dilatih itu unggul, berarti nama baik Indonesia pun juga disebut begitu. Oke. Sama aku kemarin tuh dengar dari Pak Yanto. Beliau ini kalau lihat pemain Indonesia sedang bermain, sedang berlaga, kemudian kalah, itu kalau pemain biasa aja ya Pak ya? Tapi kalau pemain Indonesia kalah itu memang ada permainan, ada kalah, ada menang. Ya, betul. Saya biasa aja, mungkin sedihnya besok sudah habis ataupun nanti malam udah habis. Tapi kalau menang, saya sanggup menangis, bukan menangis sekadar menangis saja, sampai air mata ini nggak bisa diapa. Ya, karena ingat sejarah Indonesia waktu dijajah dengan dua penjajah di antara Belanda dengan Jepang begitu lama, dan juga bangsa Indonesia cukup diseksa ya, sampai banyak mereka itu yang ikut ke sana.
Oke, berarti ketika pertandingan pemain Indonesia menang, ya, Pak saya Yanto sanggup ini nangis. tidak hanya senang dengan kemenangannya, tapi juga ada haru ya Pak di Ya, dalamnya, terharu mengingat gitu. apa namanya perjuangan para pahlawan-pahlawan Ya, kita para waktu pemain dulu Indonesia ya. gitu. Oke Pak Yanto, kita sudah ngobrol banyak nih ya Pak Yanto ya tentang pengalaman Pak Yanto menjadi badminton lover yang sudah mulai dari tahun 80-an hingga saat ini konsisten di usia yang memasuki hampir 60 ya Pak ya. Iya, sudah 59 tahun ya. Itu. Nah, kita perlu ambil pelajaran dari beliau bahwasanya Indonesia ini tidak hanya bendera, tidak hanya simbol, tapi juga ada marwah, ada harga diri yang harus kita jaga ya Pak ya. Dengan mungkin bisa dengan caranya Pak Yanto ini mendukung dengan tulus badminton Indonesia salah satunya. Karena kebetulan juga Warung Stick itu mendukung penuh badminton Indonesia, dengan salah satunya kita mensponsori pemain ganda putra yaitu The Daddies, Hendra dan Ahsan ya Pak ya. Mungkin ada kata-kata terakhir nih dari Pak Yanto buat teman-teman semuanya. Ya, saya terima kasih kepada Warung Stick and Shake ya, yang sudah menyponsori pemain ganda putra Indonesia di antara The Daddies ataupun Muhammad Ahsan dengan Hendra Setiawan. Semoga mereka ini bertambah semangat dan sukses. Jangan lupa nih, dukung terus pemain-pemain badminton Indonesia, semoga bisa sukses semuanya ya di berbagai kejuaraan. Oke, mungkin cukup sekian untuk program Warung Stick kali ini. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga di Warung Stick bisa mendatangkan berbagai narasumber yang bisa menginspirasi, mengedukasi, dan juga membawa manfaat lebih banyak lagi. Jangan lupa di share, subscribe, dan di like. Semoga konten ini bisa bertambah maju dan semoga bisa menebar manfaat yang lebih banyak. Terima kasih pada stick lover semuanya. Semoga bermanfaat konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.